Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 739 Penilaian Panahan. Murong Chen-hong merasa vitalitasnya memudar seperti air pasang. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya anak panah yang menusuk tulangnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Matanya semakin kabur, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tangannya secara alami terentang dan terbang mundur. Sebelum mendarat, mata kabur Murong Chen-hong sepertinya melihat sosok seorang gadis yang hanya memperhatikannya, mengulurkan tangan padanya. Namun, tidak peduli seberapa keras Murong Chen-hong berusaha, dia tidak dapat memegang tangan gadis itu lagi. Dalam kesadarannya yang berangsur-angsur kabur, sosok gadis itu semakin menjauh. Wah, sosok Murong Chen-hong jatuh dengan keras ke tanah. Matanya terbuka, tetapi penuh darah, dan kesadaran perlahan memudar dari benaknya. Tidak jauh dari situ, mata Zhan Dongshan membelalak. Dan tiba-tiba dia merasa seolah-olah jiwanya dipukul oleh palu yang berat. Dia menatap sosok Murong Chen-hong yang jatuh dan meraung. Kemudian matanya memerah dan dia bergegas menuju utusan Tian Wai Tian. Keturunan Kasim, aku akan melawanmu sampai mati. Zhan Dongshan juga menjadi gila. Memanggil. Pada saat ini, dua anak panah tajam terbang menuju formasi penguasa Jiuxuan Fein. Ledakan itu memekakkan telinga. 7 sosok itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bersatu untuk menangkis serangan dua anak panah tajam itu. Namun, formasi itu hancur dalam sekejap dan 7 sosok itu terhempas pada saat yang bersamaan. Darah juga mengalir dari sudut mulut Nangong Jun. Kekuatan Tian Wai Tian terlalu kuat, mereka tidak bisa bersaing. Apakah kamu melihatnya? Pada saat ini, Su Jingshu melihat sekeliling medan perang sambil tersenyum. Tian Wai Tian ingin membunuhmu, tetapi itu hanya masalah menekuk busur dan menembakkan anak panah. Di mata utusan khusus dari Tian Wai Tian, orang-orang di depan mereka ini adalah mangsa, dan apa yang mereka lakukan sekarang hanyalah pertarungan binatang buas yang terperangkap. Paman Jingshu, aku punya saran, Sulan berkata sambil tersenyum, ini adalah target bergerak yang langka. Mengapa tidak membiarkan mereka menguji keterampilan memanah dari 72 iblis bumi? Utusan Tian Wai Tian terbagi dalam 3 tingkatan. Yang paling dasar adalah prajurit yang telah menembus alam Qi, yang secara otomatis memiliki gelar utusan. Tingkat berikutnya adalah 72 algojo bumi. Dan 36 utusan geng surgawi adalah tingkatan teratas utusan Tian Wai Tian. Su Jingshu tertawa. Itu saran yang bagus. Sulan segera bertindak. Dengan lambaian tangannya, 72 algojo bumi Tian Wai Tian mengambil posisi masing-masing. Masing-masing membawa busur dan anak panah. Pada saat yang sama, Sulan sudah berdiri di depan gerbang cahaya, menghalangi jalan terakhir semua orang untuk mundur. Sudut mulutnya terangkat dingin. Bersiaplah. 72 utusan khusus iblis duniawi langsung menarik busur mereka semaksimal mungkin. Utusan lainnya mundur dan meninggalkan medan perang pada saat yang sama. Haozu, apa kabar? Pak Tua Tian Bei ingin melindungi Chu Haozu di belakangnya. Tetapi mendapati dengan putus asa bahwa 72 algojo bumi telah membentuk pengepungan. Dimanapun dia berdiri, dia tidak dapat sepenuhnya melindungi Chu Haozu.
Anak panah tajam di bahu Chu Haozu telah dicabut sejak lama, dan titik akupuntur di dekat luka ditutup untuk menghentikan darah mengalir. Karena pendarahan hebat, wajah tampannya tampak sedikit pucat. Pada saat ini, ekspresinya masih tenang, dan dia berkata perlahan, "Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu terganggu. Aku bisa mengatasinya." Zan Dongsan melirik ke tempat di mana Murong Chen-hong jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, dan tinjunya mengepal. Dia hanya membenci bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan. Pada saat ini, sedikit penyesalan melintas di mata Zan Dongsan. Alasan untuk semua ini adalah karena ia mencuri 2 keong kecil dari Pulau Shell. Dia mengira bahwa dia bisa dengan mudah masuk dan keluar dari area terlarang di luar langit dengan bantuan 2 keong kecil. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menanam benih bencana besar ini. Sekarang kelompok setan ini telah dilepaskan, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah membunuh. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kelilingi mereka dan tembak mereka untuk bersenang-senang. 7 master dari 9 vena mendalam saling berpandangan. 6 orang itu bergerak hampir bersamaan. Mereka saling membelakangi, tetapi meninggalkan posisi di tengah. Orang yang berdiri di posisi itu adalah Nangong Jun. Kalian, Nangong Jun ingin mendorong mereka. Tetapi ke-6 orang itu tidak bergerak sama sekali. Kakak Yun, kau adalah yang termuda dan berperingkat paling rendah di antara kami bersembilan. Sebagai kakakmu, tentu saja aku harus melindungimu. Ning Laoxian menyeringai, kami akan menahan dampak panah-panah ini untukmu. Dan kau juga harus bekerja keras. Kau pasti bisa bertahan sampai Chen Chen keluar. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, sikap mereka berbicara banyak. Air mata mengalir di mata Nangong Jun dan dia tanpa sadar melihat ke arah pintu cahaya. Betapa dia berharap bahwa pada saat ini, Chu Chen tiba-tiba akan keluar dari gerbang cahaya bagaikan dewa yang turun dari langit untuk menyelamatkan mereka. Namun, harapan itu akhirnya pupus. Tembak, perintah Sulan, dan 72 anak panah melesat dalam sekejap, masing-masing mengenai sasarannya sendiri. Nangong Jun membuka matanya rapat-rapat dan menatap saudara-saudara di sekitarnya. Dia tidak akan menunggu saudara-saudaranya melindunginya. Selama ada saudaranya yang terluka, dia akan menjadi orang pertama yang menggantikannya. Hujan anak panah, orang lain jatuh di samping Zan Dongsan, dan ada juga yang terluka. Murong Lu terkena anak panah di pahanya. Pulau Shell juga kembali menderita korban. Di antara 7 master 9 vena mendalam, 2 orang tertembak anak panah. 1 di lengan dan 1 lagi di pinggang. Yang terakhir terluka parah dan tidak dapat bertahan, lalu jatuh ke tanah. Kakak senior Liao, teriak Nangong Jun. Orang yang tertembak di pinggang adalah Liao Qianzong. Di antara 9 master vena mendalam, pertahanannya adalah yang terbaik. Tetapi karena ini, Liao Qianzong mengambil inisiatif untuk memblokir terlalu banyak serangan dan akhirnya terluka. Nangong Jun tidak berani menggerakkan sosok Liao Qianzong, tetapi hanya berdiri di depannya dengan tegas. Pada saat ini, orang lain saling memandang dan berdiri satu demi satu. Di depan gerbang cahaya, Sulan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Kemampuan memanah dari 72 iblis duniawi perlu ditingkatkan.
Dalam satu ronde yang terdiri dari 72 anak panah, hanya beberapa yang menyebabkan korban. Hal ini membuat Sulan sangat tidak puas. Bersiaplah untuk ronde memanah kedua. 72 utusan jahat duniawi segera menghunus busur dan anak panah mereka sepenuhnya lagi. Pak Tua Tianbei berusaha sedekat mungkin dengan Chu Haozu. Dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Jika mereka ingin keluar dari kebuntuan, mereka tidak bisa terus-menerus dijadikan sasaran latihan memanah. Mereka harus mengambil inisiatif untuk bergegas keluar. Namun sekarang, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa lagi bergegas keluar. Pada saat yang sama, lelaki tua Tianbei selalu memiliki harapan di dalam hatinya. Barangkali, tindakan Tian Wai Tian yang menggoda mereka itu kebetulan saja untuk memberi mereka kesempatan bertahan hidup, memberi mereka cukup waktu untuk menunggu pemuda di kolam pemurnian jiwa. Sulan mengangkat tangannya, bersiaplah. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar tanpa peringatan apapun. Bab 740 pria muda begitu tiba-tiba. Bahkan tubuh Sulan pun bergetar tanpa sadar. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tanah berguncang seakan-akan seekor naga akan lahir, dan frekuensi guncangannya pun makin lama makin cepat. Pandangan lelaki tua Tianbei mula-mula tertuju ke arah pintu cahaya. Saat ini, satu-satunya orang yang akan membuat keributan dan menimbulkan masalah adalah mereka yang ada di dalam gerbang cahaya ini. Chen Chen akan keluar dari pengasingannya. Nangong Jun menatap gerbang cahaya dengan penuh harap. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa jangkauan getaran yang mereka rasakan jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Di lautan luas, ombak bergulung-gulung, dan badai besar membubung ke angkasa. Deru ombak membuat banyak nelayan yang melaut ketakutan. Mereka tidak berani ragu dan segera kembali. Gunung Tai, gunung terkenal di Cina, memiliki langit cerah, tetapi tiba-tiba tertutup awan gelap, kilat, dan guntur. Banyak sekali turis yang terkejut, dan dunia di depan mata mereka tiba-tiba tampak gelap. Hujan deras turun dan menghantam gunung yang terkenal itu. Tidak seorang pun menyadari bahwa ada arus bawah udara berwarna ungu di gunung itu, yang langsung menambah banyak energi spiritual. Surga sedang terbentuk. Ini hanyalah gambaran kecil dari banyak gunung dan sungai kuno yang terkenal di China. Di beberapa tempat, hujan lebat datang tanpa peringatan apapun. Di beberapa tempat, terjadi gempa bumi kecil. Di beberapa tempat, berbagai pemandangan aneh muncul, seperti ratusan burung yang memberi penghormatan kepada burung phoenix. Di gerbang Jiuxuan, di puncak gunung, sesosok tubuh tengah berlari kencang, menghantam pohon-pohon yang menjulang tinggi, menggunakan fisiknya sendiri untuk melawan pohon-pohon dan mengasah keterampilan fisiknya. Orang ini tidak lain adalah pendeta Tao Zhang. Zhang Yongguo menemukan bahwa ia telah jatuh cinta dengan metode kultivasi pegunungan Jiuxuan. Bukankah ini lebih menarik daripada ramalan? Aku menabraknya, ledakan, pohon besar lainnya retak dan patah akibat ulah Zhang Yongguo. Pohon besar itu tumbang dan menghantam dinding gunung, sehingga terbentuklah gua. Zhang Yongguo berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira dan bersemangat. Dia berlari keluar gua. Guru, saya menemukan surga. Seluruh daratan Tiongkok, gunung-gunung yang terkenal dan sungai-sungai kuno,
tampaknya telah kembali bersemangat dalam sekejap, bersinar terang dan memancarkan sinar cahaya. Di Gunung Lusan, seorang reporter media yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan secara tidak sengaja mengambil gambar ribuan burung yang kembali ke hutan. Hutan itu penuh dengan pemandangan musim semi, awan dan kabut, serta penuh dengan vitalitas. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunggah foto itu ke internet dan menambahkan teks, "Selama semua orang menghargai dan melindungi lingkungan, dunia akan dipenuhi dengan Gunung Lusan." Banyak orang yang berhati-hati menyadarinya pada saat pertama, dan hampir pada saat yang sama, badai lingkungan yang indah melanda internet. Tak seorang pun tahu apa alasannya. Semua ini karena jauh di dalam lautan luas, kolam pemurnian jiwa yang menyerupai tahu kristal itu tiba-tiba meledak. Kolam pemurnian jiwa meledak, dan udara ungu mengebor ke dalam tanah, menyebar ke segala arah dan terbang menjauh. Seluruh aula meledak dan runtuh. Semua orang yang masih berada di aula langsung diteleportasi keluar. Memanggil prajurit Sekte Beidou, dengan pedang telapak tangan di tangannya, muncul di depan gerbang cahaya pada saat itu. Dia melihat punggung Sulan dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian utusan khusus Tian Wai Tian. Tanpa ragu-ragu, dia menusuk dengan pedang. Dialah orang yang hanya menguasai jurus pertama teknik pedang Tai dan menyaksikan hilangnya buku petunjuk pedang itu. Pada saat ini, cahaya pedang setajam pelangi. Sulan merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Pupil matanya mengecil dan dia segera melompat untuk menghindari pedang itu. Namun kemudian, langit yang penuh dengan jimat menutupinya dan meledak di depan Sulan. Pendeta Tian Xiao juga keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu sosok bermunculan, dan ketika Yang Mulia Tian Xiao menyerang Sulan, yang lainnya dengan tegas menyerang 72 iblis duniawi yang memegang busur dan anak panah. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar, tetapi dari pemandangan di hadapan mereka, terlihat jelas bahwa para pendekar dari keempat sekte sedang dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Audio milik Sudah Software keluar, Channel. banyak orang menangis kegirangan, seakan melihat fajar harapan. "Pak Tuali, cepatlah!" teriak Dewa Tua Ning pada Li Huakue. Li Huakue segera mendatangi Liao Qianzong yang sedang berbaring di tanah. Melihat anak panah tajam yang tertancap di pinggang Liao Qianzong, Li Huakue mengeluarkan jarum perak tanpa ragu-ragu, merobek pakaian bagian atas Liao Qianzong, dan memberinya akupuntur dengan tegas. Ledakan. Pendeta Tian Xiao dan Sulan keduanya mundur agak jauh. Kedua pria itu saling berhadapan. Sulan sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Sepertinya kamu adalah kekuatan pendorong yang membuat mereka terus maju." Zhan Dongsan juga melihat sekilas bentrokan antara pendeta Tian Xiao dan Sulan, dan merasa terkejut. Sebelum memasuki aula ini, kekuatan Yang Mulia Tian Xiao sedikit lebih rendah darinya. Tetapi sekarang, Yang Mulia Tian Xiao dapat bertarung dengan Sulan secara setara. Zhan Dongsan dapat melihat bahwa Sulan, utusan setengah baya, memiliki status tinggi bahkan di antara 36 utusan Tiangang. Dapat dilihat betapa banyak manfaat yang diperoleh pendeta Tian Xiao di kolam pemurnian jiwa. Kekuatannya meningkat secara eksplosif, bukan hanya pendeta Tian Xiao, tetapi juga orang-orang yang keluar dari aula bersamanya,
tampaknya telah mengalami transformasi dan menjadi jauh lebih kuat. 72 utusan iblis duniawi menghadapi mereka dan berulang kali dikalahkan oleh serangan mereka. Sulan tidak terburu-buru. Ia mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya sudah di sini, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi bersama." Saat dia berbicara, tatapan mata Sulan kembali tertuju pada Master Tian Xiao. "Kekuatanmu memang bagus, tapi sayang, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan sepertimu, dan aku." Di sekeliling Sulan, 36 utusan Tiangang melangkah maju perlahan dengan momentum yang besar, dan aku masih banyak. Sekalipun pendeta Tian Xiao memperlihatkan kekuatan untuk melawannya, Sulan tetap tidak menganggapnya serius. Pendeta Tian Xiao menyipitkan matanya sedikit, dia tidak khawatir sama sekali. Pada saat aula itu runtuh, dia melihat suatu pemandangan. Chu Chen duduk bersila, jiwanya berubah. Itu berarti Chu Chen akan memasuki alam transformasi ilahi. Pendeta Tian Xiao melirik ke arah cahaya itu. "Kami datang." Ledakan, gerbang cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya terang itu menyilaukan dan menarik perhatian semua orang. Sosok yang tinggi dan tegap melangkah keluar, seakan-akan berada di bawah cahaya. Datanglah bermandikan cahaya ilahi. Tubuh lelaki tua Tian Bei bergetar. Itulah lelaki muda yang selama ini dipikirkannya. Wajahnya yang rupawan, matanya yang sedingin pisau, dan masih dibalut cahaya. Gambaran seluruh medan perang sudah muncul di benaknya. Jiwa berubah menjadi roh primordial. Chu Chen kembali ke alam kuno, alam transformasi ilahi. Dia melangkah maju, dan cahaya itu menghilang. Detik berikutnya, sosok Chu Chen tiba-tiba menghilang begitu saja. Mata semua orang tiba-tiba terbelalak. Sulan tertegun, dan tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya turun dari langit. Sebelum dia sempat bereaksi, Sulan ditendang dan jatuh dengan keras ke tanah. Sosok Chu Chen muncul di tempat Sulan baru saja berdiri, dan dia berkata dengan tenang, "Dengan kekuatan seperti itu, apa gunanya memiliki lebih banyak? Mereka semua bisa dihancurkan sampai mati dengan satu kaki." Bersambung.